Kali ini kita coba pertegas dan lanjutkan dulu di bagian geometri analitik. Ini nanti teman-teman seperti yang saya sampaikan tadi akan belajar tentang bidang dan ruang gitu ya. Ada geometri analitik bidang, ada yang geometri analitik ruang. Nah, untuk materinya teman-teman bisa lihat di kontrak kuliah atau apa sih yang kita pelajari di bagian geometri analitik ini. Ada tentang titik, jarak, dan sudut, sistem koordinat yang kemarin sudah teman-teman sedikit diskusikan, kemudian persamaan garis, kurva, nanti ada lingkaran, elips gitu ya, garis singgung, parabola, kemudian ada hiperbola, irisan kerucut, koordinat kutub. Masih ingat koordinat kutub? Yang gimana itu? Lia Niswatin. Ya, boleh dinyalakan audionya, Lia. Iya, Bu. Masih ingat koordinat kutub, Lia? Koordinat kutub. Lupa. Lupa. Yang kayak apa lupa? Bentar, Bu. Koordinat kutub. Lupa. Ya, lupa, Bu. Oke. Koordinat kutub itu yang ada derajatnya. Yang R, theta. Kalau misalkan koordinat kartesius kita ada x, y ya, pasangan titik x, y, bukan pasangan titik ya, pasangan sumbu x, nilai di sumbu x dan nilai di sumbu y. Kemudian kita ada bola, irisan kerucut, elipsoida, mungkin elipsoida ini agak baru ya, konikotida juga agak baru. Hiperboloid mungkin kalian pernah dengar, mungkin belum. Nah, sekarang coba kita ke koordinat kartesius. Kemarin kalian sudah diskusi sedikit. Apa yang bisa kalian ceritakan tentang koordinat kartesius? Putri? Ya, Bu. Boleh dibantu menyampaikan pemikirannya tentang koordinat kartesius? Yang saya ingat tentang koordinat kartesius itu sumbu X serta sumbu Y, Bu. Oke, sumbu X-nya kenapa? Kalau sumbu X itu biasanya disebut dengan absis, Bu. Sedangkan yang Y itu ordinat. Jadi biasanya itu koordinat kartesius itu tentang titik gitu. Tentang titik, oke. Lutfi? Mau ditambahkan, Lutfi? Apa itu perpindahan? Perpindahan? Boleh diceritakan ciri-cirinya koordinat kartesius. Dia ada sumbu X, ada sumbu Y, ada apa lagi di situ? Bilangan apa di situ, Lutfi? Bilangan bulat. Bilangan bulat aja? Bilangan bulat. Bilangan bulat, pecahannya nggak ada. Dan di Wahyu? Ya, Bu. Gimana, Dan? Di koordinat kartesius ada apa lagi, Dan? Selain absis, ordinat, sama bilangan bulat, Dan? Titiknya. Ada titik. Titik itu gimana, Dan? Itu pertemuan dari sumbu Y dan sumbu X. 0,0 dong titiknya. Ada yang itu, Bu, A, B. A, B. A-nya apa? A-nya sumbu X, absis, Y-nya koordinat sumbu Y. Sumbunya atau nilai di sumbunya? Nilai di sumbunya, Bu. Nilai di sumbu X dan nilai di sumbu Y gitu ya. Jadi titik itu adalah letak suatu titik
A, B-nya itu adalah letak titik pada koordinat. Oke. Ada lagi? Oke, sebenarnya kan ini bisa cerita banyak gitu ya. Jadi ketika ada koordinat kartesius, di situ ada bilangan yang kita gunakan di situ untuk garis bilangannya. Di situ ada 2 garis bilangan sebenarnya. Ada sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Garis bilangan yang mendatar dan garis bilangan yang vertikal. Garis bilangan yang mendatar biasanya kita namai dengan X. Di situ X-nya pun ada yang sumbu X bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Nah, kesepakatannya adalah ketika 0,0 atau titik 0 atau nilai 0 dari setiap garis bilangan, dalam artian sumbu X dan sumbu Y bertemu, maka di sebelah kanan dari nilai 0 itu adalah bilangan yang positif. Jadi, yang di sebelah kirinya adalah bilangan yang negatif. Nah, untuk bilangan yang kita gunakan adalah bilangan real gitu ya. Jadi, teman-teman jangan ragu, kemudian dimaknai lagi, bilangan itu kita punya banyak ya, tapi di sini kita bahasnya adalah bilangan real. Bilangan real itu ya bilangan real memuat bilangan positif, bilangan negatif, bilangan bulat, cacah, dan seterusnya. Kecuali kita tidak bahas dia di bilangan kompleks. Nanti untuk bilangan kompleks teman-teman ada sendiri koordinatnya. Aturan umum yang disepakati pada bidang koordinat seperti sudah tadi saya sampaikan, yaitu ada nilai yang positif di setiap sumbu dan ada nilai yang negatif di setiap sumbu, di mana nolnya berada di perpotongan kedua sumbu, gitu ya. Saya kan teman-teman sudah tahu, cuman saya pengen ngajak teman-teman untuk menelaah lagi, gitu ya. Jadi kalau mungkin selama SMP, SMA, kalian sudah langsung menggunakan sistem koordinat, kemudian meletakkan titik, dan seterusnya. Coba sekarang kita telaah lagi, kita lihat lagi, apa sih sebenarnya koordinat kartesius, kemudian garis-garis nanti yang akan kita pelajari, dan seterusnya. Jadi, kalian bisa kenalan lebih, supaya ketika kita membicarakan hal yang lebih rumit, kalian tidak tidak memandang itu sebagai sesuatu yang harus dihafal, tapi sesuatu yang konsepnya memang ada seperti itu. Nah, kalau kuadran ada yang masih ingat, Deska? Kuadran itu daerah tertentu pada bidang kartesius, di mana dalam kartesius itu ada 4 kuadran. Oke, kuadran pertama di mana? Antara itu kuadran pertama di antara sumbu X positif dan sumbu Y positif. Terus kuadran kedua sumbu Y positif, sumbu X negatif, sumbu Y positif. Kuadran tiganya sumbu X negatif, sumbu Y negatif, dan kuadran empatnya sumbu X positif, sumbu Y negatif. Oke, terima kasih Deska. Jadi sudah kelihatan ya, ada sumbu X positif, ada sumbu X negatif. Jadi kalian sudah ingat. Ada pertanyaan dari sini? Ada ya? Nah, untuk berlatih, mungkin ini tidak terlalu sulit soalnya, jadi saya yakin kalian bisa mengerjakan. Nah, nanti kalian bisa letakkan hasil pekerjaannya di LMS saja, begitu ya. Dwi, ada rumus lain nggak selain setengah kali alas kali tinggi? Enggak, Bu. Berarti kita cari tingginya ya? Kalau mau cari tingginya gimana nih berarti? Harus buat garis lagi kan ya? Ya. Atau mau diperiksa dulu? Kalau garisnya itu adalah garis tengah, dalam artian P3 nanti tegak lurus ke P1 dan P2 dengan di antara P1 dan P2. Mungkin itu nanti lebih gampang ya. Ada yang bisa bantu, ada yang masih ingat untuk rumus lain selain setengah kali alas kali tinggi?
Oke, terima kasih teman-teman. Kalau masih ingat ada yang pakai rumus keliling segitiga, jadi ada S di situ. S itu adalah setengah dari keliling, kemudian luasnya bisa kita cari dengan akar dari S min A, S min sisi pertama, S min sisi kedua, S min sisi ketiga. Nah, gampang lah. Yang penting teman-teman bisa menganalogikan ketika kita mencari luas bangun dari segitiga di koordinat kartesius, maka kita bisa memanfaatkan jarak atau jaraknya nanti kita gunakan untuk menentukan panjang sisi. Kemudian mungkin kalau kita sudah membahas sudut, nanti akan lebih mudah untuk mencari sudutnya. Teman-teman bisa menggunakan aturan sinus untuk menentukan luas dari segitiga. Tugas selanjutnya, teman-teman silakan mencoba menemukan luas dari segi 4 yang ada di gambar. Jadi di sini koordinatnya jelas ya. Koordinat P1-nya, ada yang mau bantu saya membacakan koordinatnya. Setelah ke jarak, kita ke perbandingan. Perbandingan atau rasio dari garis gitu ya, rasio perbandingan segmen garis. Nah, kalau misalkan kita punya garis A, B, kemudian titik P di antara keduanya, dengan AP berjarak M dan PB berjarak N, maka perbandingan ruas garis AP dan PB bisa kita tuliskan dengan AP dibanding segmen garis AP dibanding PB adalah M dibanding N, gitu ya. Kalau misalkan ada segmen garis CD dengan Q di antara C dan D, maka perbandingannya CQ dibanding QD bisa kita tuliskan dengan M dibanding N atau mungkin P dibanding Q dan seterusnya, gitu ya. Nah, bagaimana kita menemukan koordinat atau titik jika perbandingan dari segmen garisnya kita ketahui, begitu. Misalkan dalam kasus ini adalah ada ruas garis atau segmen garis ya, segmen garis A sampai B, A-nya di sini, B-nya di atas. Kemudian ada titik P di antara A dan B dengan perbandingan AP, M, dan perbandingan PB-nya N. Nah, yang mau kita cari adalah koordinat dari titik P-nya dengan perbandingan M dan N ini sudah diketahui. Gitu. Yang mau kita cari adalah XP dan YP-nya. Koordinatnya di mana sih? Yang kita ketahui adalah koordinat titik A, koordinat titik B, dan nilai perbandingan dari M dan, bukan nilai perbandingan ya, nilainya M dan nilainya N. Nah, di situ ada bantuan garis, yang sejajar sumbu X dan sejajar sumbu Y di setiap titiknya. Kemudian teman-teman bisa melihat ada segitiga yang dituliskan di sini, ada segitiga A aksen B, dan juga segitiga P aksen B, begitu ya. Ada dua segitiga di sini, ada dua segitiga. Nah, untuk mencari titik koordinat dari P, kita bisa menggunakan kesebangunan ya. Kesebangunan dari segitiga A aksen B, dan segitiga P aksen B, gitu ya. Teman-teman mungkin bisa ambil kertas dulu sama ballpoint untuk coret-coret. Karena ini kalau nggak dicoret-coret juga teman-teman nggak bisa mengimajinasikan secara utuh gitu ya. Jadi kita butuh bantuan visual untuk membantu
membantu kerja otak teman-teman gitu ya. Jadi silakan coba ambil kertas sama pulpen dulu. Teman-teman bisa gambar ruas garisnya atau segmen garis AB dengan ada dua segitiga yang sebangun di sini. Segitiga A aksen, B, kemudian P aksen B. Gitu ya. Coba saya pengen dengar dulu. Filda, bisa dinyalakan audionya? Gimana, Bu? A aksen. A aksen B, ini kan segitiga ya, Fil ya? Ya. Oke, segitiga ini, yang besar ini, sebangun dengan segitiga yang kecil, P aksen B. Nah, kalau sebangun, arti lainnya apa ya, Filda? Dua bangun segitiga yang memiliki ukuran sama, Bu? Ukuran sama? Ukurannya. Teman, Zikrul? Untuk sebangun mungkin bisa dibantu Zikrul, sebangun itu konsekuensinya kemana atau efeknya kemana? Bukan baru bangun ya, kalau baru bangun efeknya mungkin nggak 100% nyawanya. Sebangun. Itu Bu, mungkin sisinya sama. Sisinya sama? Kongruen. Perbandingannya sisinya sama sudutnya sama. Perbandingan sisinya sama. Untuk yang sebangun. Iya, Bu, sisinya sebanding gitu maksudnya. Terus sudut yang bersesuaian sama besar. Sudutnya sama besar. Sudut yang bersesuaian sama besar, panjang sisinya? Sisinya memiliki perbandingan yang sama. Perbandingan yang sama. Oke. Sisinya memiliki perbandingan yang senilai. Bentuknya sama, hanya ukurannya yang berbeda. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi Halo, yang Mbak. bisa kita bandingkan adalah Halo. panjang Ya, guys. sisi, gitu ya. Yang perbandingannya sama, siapa banding siapa berarti di situ? Antara panjang A dan A aksen itu perbandingannya sama dengan P dan P aksen. Kemudian yang jarak B dan A aksen itu sama dengan jarak P dan yang titik tengah antara A dan A aksen. Kemudian sudut yang sisi miringnya, jarak antara B dan P itu sebanding dengan jarak antara B dan A. Segitiga yang besar sama dengan perbandingan sisi pada segitiga yang kecil. Oke, dari segitiga yang besar kita ambil A dengan A aksen dibanding A dengan A dengan A aksen dibanding P dengan P aksen sama dengan AB dibanding dengan PB. Oke, dengan PB gitu ya. Kalau mau dilanjut, jadi ada A aksen, ruas garis A aksen per P aksen sama dengan M plus N dibanding N sama dengan A aksen B dibanding P aksen B, gitu ya. Nah, untuk XP-nya kita bisa cari dari nilai A aksen berarti X2 min X1. Caranya untuk fokus di X dulu, dibanding X2 min XP sama dengan M plus N yang panjang, dibanding dengan segitiga yang kecil N. Nah, untuk XP-nya bisa kita cari dari situ. Coba dicari dulu, ketemu XP-nya berapa? Tadi yang kita bandingkan A aksen dibanding, ya, untuk A aksennya, kalau kita ambil yang sumbu X aja, berarti itu ada X2 min X1, XP. Nah, teman-teman yang kita cari yang XP-nya.
gitu ya. Jadi silakan dikalikan silang, kemudian diolah-olah dikali-kalikan sehingga ketemu XP sama dengan. Sudah, oke. Untuk YP-nya sama, kita juga memanfaatkan kesebangunan gitu ya. Jadi cara mencarinya sama seperti itu. Nah, nanti kita akan dapat bahwa untuk menentukan titik perbandingannya, teman-teman bisa dengan menjumlahkan koordinat X1 plus X2, artinya koordinat X dari titik A dan B-nya dibagi, ini yang 1:1 ini. XP-nya ketemu berapa? MY1, MY2, N plus N. Tadi sempat di slide selanjutnya, kalau misalkan M dan N-nya adalah 1:1, maka formula yang ini bisa kita sesuaikan sehingga XP-nya dan YP-nya adalah, XP-nya adalah X2 plus plus X1 per 2 gitu ya. Jadi kalau misalkan P-nya ada di tengah-tengah antara A dan B, dalam artian perbandingan M dan N-nya itu adalah 1:1, maka formulanya bisa kita tentukan dengan mencari nilai tengahnya ya. Titik tengahnya X1 plus X2 per 2, Y1 plus Y2 per 2. Itu kalau perbandingannya 1:1. Saya salah ambil teorema. Bagaimana kalau kita mau menentukan titik berat atau sentroid dari suatu segitiga? Sentroid itu apa? Sentroid itu adalah perpotongan dari 3 garis tengah. Garis tengah ada yang masih ingat? Garis tengah adalah garis yang membagi sisi di hadapan sudutnya jadi 2. Jadi M1 di sini itu adalah M1-nya adalah titik tengah antara P3 dengan P2. Ya. Kalau mencari titik tengah berarti kita bisa menjumlahkan X-nya, X3 ditambah X2 dibagi 2. Maka koordinat M1-nya bisa kita cari dengan perbandingan 1:1. Ya, 1:1. Perpotongan garis tengah dari segitiga itu memiliki perbandingan 2:1. Jadi yang terpanjang 2 dulu, jadi P1 ke M ini perbandingannya 2. M ke M1 panjangnya 1. Perbandingannya jadinya 2:1, bukan panjangnya ya. Perbandingan P1M dengan M1 adalah 2:1. Sama ketika misalkan P2 di sini saya tarik ke garis atau titik tengah antara P dengan P1, maka perbandingan dari P2 ke M dengan M ke M2 misalkan di sini itu adalah 2:1. Nah, dengan menentukan koordinat dari perbandingan ruas garis tadi yang sebelumnya, kita bisa menentukan titik atau koordinat dari M atau titik beratnya. Untuk latihan perbandingan, teman-teman bisa memilih salah satu dari 3 soal yang saya tuliskan di sini. Bukan saya tuliskan ya, saya copy paste. Jadi bisa memilih satu dari 3 permasalahan yang ada di sini. Jadi sekarang kita ke kaitan antara geometri dan analitik. Dari tadi kita sudah mengaitkan sebenarnya antara geometri dan analitik. Baik dari gambar kita ubah ke, bukan kita ubah ya, kita buktikan atau kita tunjukkan menggunakan perhitungan, atau dari perhitungannya kita gambarkan. Biasanya kalau dulu kita di sekolah SMP atau SMA kan dari soal yang hitungan kita gambarkan supaya lebih mudah. Nah, kaitannya geometri dan analitik ini sebenarnya sudah teman-teman terapkan sejak lama gitu ya. Misalkan saja ketika ada bangun segi 4 dalam koordinat kartesius, nah ini kita bisa menunjukkan secara analitik bahwa
bangun ABCD-nya ini adalah bangun segi 4. Oke. Kalau mau dispesifikan bisa, jadi segi 4-nya mungkin persegi panjang, gitu ya. Nah, kalau persegi panjang, ciri-cirinya apa? Cirinya segi 4 apa, Rido? Memiliki 4 sisi, terus sudutnya itu sudut siku-siku. Oke, selain sudut? AB dengan DC sejajar. Sejajar. Kalau mau menunjukkan sejajar gimana? Kalau menunjukkan sejajar bisa dengan menunjukkan bahwa dua garisnya berjarak sama, gitu ya. Jadi bisa dicari dari DA, panjang DA sama dengan panjang CD. Kalau sama berarti DC sejajar dengan AB. Kalau diagonalnya segi 4 gimana? Segi 4. Diagonalnya persegi panjang boleh? Sama. Sama. Kalau sama bisa ditunjukkan dengan analitik, dengan perhitungan. Bisa dihitung ya kalau sama itu ya. Kalau sama kan berarti panjangnya AC, misalkan A, panjangnya B, D, itu juga A, gitu ya. Berarti panjangnya kan sama. Jadi secara geometri ini adalah tampak bahwa itu adalah segi 4, khususnya persegi panjang ya. Nah, kalau secara analitik kita bisa menunjukkan bahwa diagonalnya itu panjangnya sama. Kemudian panjang garis atau segmen garis AB dengan DC sama. Kemudian DC dengan AB sejajar karena jarak kedua garisnya sama. Banyak cara yang bisa teman-teman ambil ketika membuktikan suatu bangun yang digambar secara geometrik adalah persegi panjang karena perhitungan gitu ya. Jadi ada kaitan antara geometri dengan analitik. Untuk selanjutnya, ada topik lagi di mana kita membahas antara sudut inklinasi dan kemiringan. Teman-teman kemarin sudah sempat berdiskusi tentang kemiringan yang dilambangkan dengan M gitu ya. Jadi awalnya kita ke sudut inklinasi dulu. Sudut inklinasi, oke saya salah ketik. Sudut inklinasi ini adalah sudut yang dibentuk antara sumbu X positif dengan garis tersebut. Nah, yang perlu diingat adalah ketika kita menentukan sudut, maka nilai positif itu ketika sudutnya atau arah sudutnya berlawanan dengan arah jarum jam, begitu ya. Jadi kalau kita menghitung sudut dari kanan seperti biasa ke kiri gitu ya. Oke, jadi sudut inklinasi itu adalah sudut yang dibentuk antara sumbu X dengan garisnya gitu ya. Jadi kalau di sini ada garis ada garis 1 misalkan L1, kemudian jaraknya dengan sumbu X adalah 41 derajat, maka sudut inklinasinya adalah yang 41. Begitu juga dengan garis kedua, gitu ya. Ada sumbu X, jaraknya dengan sumbu X 101. Jadi yang teman-teman perlu ingat adalah ketika mengukur sudut, gitu ya, jadi 0 derajatnya ada di sumbu X positif, bergeraknya berlawanan arah jarum jam. Nah, kemudian di garis ketiga, sudut inklinasinya 135. Untuk sudut garis keempat, ini berarti sudut inklinasinya adalah 90 derajat. Kemiringan dari suatu garis, atau bisa kita sebut sebagai nilai tan dari suatu sudut inklinasi, gitu ya. Jadi M itu adalah tan dari theta, atau delta Y per delta X. Untuk menentukan gradien, berarti kita bisa cari dari delta Y per X. Nah, untuk keterkaitan antara dua garis, teman-teman sudah familiar tentunya jika dua garis itu ada kaitannya, yaitu dua garis saling sejajar, maka nilai gradiennya sama, kemudian dua garis yang saling tegak lurus, nilai gradiennya atau
hasil perkalian gradiennya adalah -1. Gradiennya dapat dari mana? Dari nilai tan theta atau delta Y per delta X. Dari diskusi kita hari ini, apa saja yang teman-teman refresh kembali? Boleh diceritakan? Oh, kalau saya yang di-refleks semuanya, Bu. Oh. Hampir semua. Maksudnya lebih mengingat lagi, Bu. Iya. Oke, memang mengingat lagi karena ini mungkin kebanyakan sebenarnya sudah kalian dapatkan gitu ya. Tapi kita refresh lagi, apa saja tadi yang sudah kita refresh? Tentang jarak, terus Kartesius. Ada juga yang segitiga. Apanya segitiga? Menemukan luas segitiga. Menemukan luas segitiga. Terus yang titik berat. Titik berat. Terus yang ini, yang terbaru ini, Bu. Sudut inklamasi, tapi saya masih bingung, Bu. Tapi nanti saya akan cari di internet untuk membaca, Bu. Oke, terima kasih. Inklinasi. Saya salah ketik itu. Inklinasi. Iya. Begitu saja dari saya, teman-teman. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.